Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Agus Aris Nugraha, kemudian Alan Andriana, Gugun Gunawan, Indra Maulana, saya sendiri Farhan, dan Sarul Andriansah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan materi pengumpulan data. Di sini agenda pembahasan dalam video ini secara umum ada 3. Pertama adalah tentang pentingnya pengumpulan data dalam konteks desain interaksi. Lalu yang kedua adalah isu-isu yang secara umum terjadi saat melakukan pengumpulan data. Dan ketiga, kita akan membahas berbagai metode atau cara untuk mengumpulkan data. Nah, di sini pentingnya pengumpulan data. Nah, mengapa pengumpulan data adalah hal yang sangat penting? Data yang relevan perlu dikumpulkan agar mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari pengguna produk kita. Tujuannya adalah membantu proses identifikasi requirement untuk suatu produk aplikasi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting karena salah mengumpulkan data bisa berakibat salah menetapkan requirements. Dan salah menetapkan requirement hanya menghasilkan produk yang gagal. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara. Nah, metode-metode tersebut juga merupakan topik pembahasan kita kali ini. Namun, perlu kita perhatikan juga terdapat berbagai isu dan tantangan dalam proses pengumpulan data. Nah, isu dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, khususnya yang terkait dengan desain interaksi, biasanya ada 5 isu utama yang perlu kita antisipasi sejak awal. Yang pertama adalah terkait tujuan dari pengumpulan data. Yang kedua adalah identifikasi siapa yang menjadi partisipan. Lalu bagaimana hubungan antara kita si pengumpul data dengan partisipan yang menjadi sumber datanya. Nah, selanjutnya bagaimana kita merumuskan triangulasi data, yaitu mengumpulkan berbagai bentuk data lalu menganalisisnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pilot study atau studi pendahuluan untuk memastikan bahwa isu yang kita angkat adalah sesuatu yang penting. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Gugun. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu untuk tipe-tipe data. Ada 2 tipe data. Yang pertama adalah data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Ciri data kualitatif adalah berupa naratif atau teks, misalnya teks transkrip, wawancara, isian dari open-ended kuesioner, dokumen multimedia, pendapat pakar, dan lain sebagainya. Sementara itu, ciri dari data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau numerik, misalnya data yang berbentuk grafik, skala, pengukuran jumlah sesuatu, dan lain sebagainya. Ada berbagai cara atau metode yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah think aloud, observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Mari kita bahas lebih mendalam masing-masing metode pengumpulan dari data tersebut. Think aloud atau thinking aloud adalah salah satu teknik pengumpulan data pada saat melakukan usability testing. Di sini responden ditanyakan apa yang mereka pikirkan selama mencoba aplikasi tersebut. Responden diminta untuk mengutarakan apa yang dipikirkannya, yang dirasakannya, yang dilihat, dan dilakukan selama menjalankan suatu tugas tertentu. Dan UX designer hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu
Menurut Nielsen, metode Think Aloud memiliki ciri dan keuntungan berikut. Pertama adalah murah karena tidak memerlukan alat khusus. Selain itu juga fleksibel karena dapat diterapkan di berbagai tahap pengembangan produk teknologi informasi. Di samping itu juga sifatnya robust karena minim bias. Lalu data dan informasi yang diperoleh juga meyakinkan dan mudah dipelajari karena sederhana. Untuk selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini Alan akan melanjutkan presentasi mengenai materi observasi. Metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Secara umum ada 3 jenis observasi. Pertama adalah observasi langsung di lapangan, lalu kedua adalah observasi di lingkungan yang terkendali, dan ketiga adalah observasi secara tidak langsung. Saat melakukan observasi langsung di lapangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan seberapa besar keterlibatan kita sebagai partisipan aktif atau hanya pengamat pasif saja. Lalu kita juga perlu untuk menentukan bagaimana untuk memperoleh asepten, dan di samping itu kita juga perlu menentukan bagaimana menangani isu sensitif seperti budaya dan sebagainya. Kita juga perlu menentukan rencana pengumpulan data sebelumnya. Misalnya kita tentukan data apa saja yang dikumpulkan, lalu peralatan apa yang kita gunakan, dan kapan observasi selesai atau dihentikan. Sementara itu, observasi di lingkungan terkendali dapat dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk observasi langsung, contohnya adalah dengan menggunakan teknik Think Aloud yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan contoh observasi tidak langsung misalnya adalah dengan melacak aktivitas pengguna, bisa dalam bentuk diary log interaksi ataupun web analitik. Selanjutnya menyusun rencana observasi. Sebelum melakukan observasi, tentu kita perlu terlebih dahulu untuk membuat rencananya. Tidak asal saja langsung ke lapangan tanpa mengetahui ingin melakukan apa. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan observasi. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa yang menjadi aktornya, lalu kita juga tentukan di mana tempatnya dan juga apa bendanya. Misalnya kita melakukan observasi pada staf akademik di ruang pelayanan mahasiswa, dan yang diobservasi adalah sop pelayanan surat menyurat. Selanjutnya, kerangka kerja observasi. Robson mengusulkan kerangka kerja saat melakukan observasi. Ada 9 hal dalam kerangka kerja tersebut. Pertama adalah physical space, misalnya seperti apa ruang fisiknya dan bagaimana ruang tersebut dibangun. Kedua adalah aktor, ini berkaitan dengan siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja detail mengenainya. Ketiga adalah aktivis, yaitu apa saja yang dilakukan aktor dan mengapa hal tersebut mereka lakukan. Selanjutnya keempat adalah objek. Ini terkait dengan objek apa saja yang ada di lingkungan yang kita amati. Lalu kelima adalah S, yaitu tindakan spesifik apa saja yang dilakukan oleh setiap individu yang kita amati. Yang keenam adalah event, apakah yang kita amati merupakan bagian dari sebuah kasus khusus tertentu atau tidak. Lalu yang ketujuh adalah time atau waktu, misalnya bagaimana urutan kejadian yang kita amati. Lalu kedelapan adalah goals, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai oleh aktor yang kita observasi terakhir. Yang terakhir, kesembilan adalah feeling, yaitu seperti apakah suasana hati kelompok atau individu yang kita amati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi terkait mengenai observasi langsung di lapangan.
Di sini saya akan memperjelaskan, yaitu saat melakukan observasi langsung di lapangan, terdapat beberapa hal yang diperhatikan. Namun, pertama menentukan seberapa besar keterlibatan kita sebagai partisipan, aktif atau hanya pengamat pasif saja. Lalu, kita juga perlu untuk menentukan bagaimana sih untuk memperoleh acceptance, dan di samping itu kita juga perlu menentukan bagaimana sih menangani isu sensitif atau seperti budaya dan lain sebagainya. Di sini kita juga perlu menentukan rencana pengumpulan data sebelumnya. Misalnya, kita tentukan data apa saja yang akan dikumpulkan, lalu peralatannya apa yang kita gunakan, dan kapan observasi selesai atau dihentikan. Lanjut, yaitu observasi di lingkungan kendali. Di sini saya akan memperjelaskan ya. Sementara itu, observasi di lingkungan terkendali dapat dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk observasi langsung contohnya adalah dengan menggunakan teknik text aloud yang sudah kita bahas. Dan sedangkan contoh observasi tidak langsung misalnya adalah dengan melacak aktivitas pengguna bisa dalam bentuk diary logs, interaksi ataupun web analytics. Di sini juga lanjut ada yang namanya web analytics. Nah, apa sih web analytics itu? Saya akan dijelaskan. Salah satunya satu teknik observasi tidak langsung yang populer sekarang ini adalah web analytics. Ini web analytics menggunakan sistem untuk mengukur, menganalisis dan web atau istilah web usage. Umumnya, web analytics ini fokus pada jumlah pengguna dan jumlah PC. View-nya walaupun tidak terbatas pada dua hal tersebut saja. Salah satu tools untuk melakukan web analytics adalah Google Analytics. Lanjut, masih terkait juga dengan web analytics. Ini akan merupakan contoh penyajian data dalam Google Analytics. Dengan web analytics kita dapat mendapatkan wawasan tentang jumlah pengunjung, beberapa lama ini mereka berapa di situs kita, dan juga perangkat yang mereka gunakan, dan tentunya banyak lainnya. Di sini saya melanjutkan mengenai materi wawancara. Wawancara, metode pengumpulan data yang ketiga adalah wawancara atau interview. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Setidaknya ada 4 jenis wawancara secara umum, yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan juga fokus grup. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak dipandu oleh skrip, sehingga ini akan menjadi lebih bebas dan fleksibel. Dengan melakukan wawancara jenis ini, informasi yang kita dapatkan menjadi luas. Namun demikian, wawancara ini tidak dapat direplikasi, yaitu tidak bisa dilakukan kembali pada narasumber yang berbeda. Sementara itu, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dipandu oleh skrip wawancara. Jenis ini lebih kaku dan mirip kuesioner. Informasi yang didapatkan juga tidak mendalam, namun wawancara terstruktur memiliki keunggulan untuk direplikasi. Wawancara semi-struktur di sisi lain merupakan wawancara yang dipandu skrip. Namun isu menarik dapat digali lebih mendalam. Wawancara semi-struktur ini memadukan keuntungan dari dua jenis wawancara sebelumnya. Dan yang terakhir adalah fokus grup. Bentuk fokus grup sedikit berbeda dengan jenis wawancara sebelumnya. Fokus grup dilakukan secara berkelompok. Keuntungannya kita bisa mendapatkan informasi dengan berbagai sudut pandang. Next. Sini ada pertanyaan yang harus dihindari. Dalam melakukan wawancara ada beberapa bentuk pertanyaan yang perlu kita hindari. Misalnya pertanyaan yang sangat panjang sehingga membingungkan. Selain itu, hindari juga pertanyaan yang bersifat double barrel, di mana sebetulnya ada dua hal atau pertanyaan, namun respon yang diizinkan hanya satu. Selanjutnya, hindari juga pertanyaan yang mengandung jargon dan istilah yang tidak umum. Lalu hindari juga pertanyaan yang bersifat leading question,
sehingga dapat memungkinkan bias. Terakhir, hindari juga pertanyaan yang mengandung bias pada stereotip tertentu. Next, kini ada kuesioner. Metode pengumpulan data yang keempat adalah kuesioner atau membagikan daftar pertanyaan ke sekumpulan sampel responden. Kuesioner dapat memuat pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Keunggulan dari kuesioner adalah dapat disebarluaskan ke populasi besar melalui internet atau media lainnya. Artinya, data yang terkumpul bersifat luas. Namun demikian, kuesioner memiliki tantangan dari kuesioner adalah sampling dapat menjadi kendala karena tidak diketahui ukuran populasi. Selanjutnya, merancang kuesioner. Dalam merancang kuesioner terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal diantaranya adalah: pertama, urutan pertanyaannya haruslah kita perhatikan. Kedua, populasi yang berbeda mungkin saja memerlukan kuesioner yang berbeda. Selain itu, bagaimana cara responden menjawab pertanyaan ini juga perlu dijelaskan. Sebaiknya hindari kuesioner yang terlalu panjang, baik dari pertanyaan yang cukup panjang ataupun jumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang terlalu banyak. Terakhir, kita perlu menyusun kuesioner secara runtut dan sistematis responden yang terlalu banyak. Terakhir, kita perlu menyusun kuesioner secara runtut dan sistematis. Ini adalah beberapa format kuesioner yang biasa digunakan. Pertama adalah checkbox. Misalnya, untuk pertanyaan yang membutuhkan respon iya atau tidak. Ada juga pertanyaan kuesioner berbentuk multiple choice di mana responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Ada juga yang berbentuk rating. Dan satu lagi yang cukup umum adalah berbentuk pertanyaan terbuka. Berikutnya, yang terakhir, saat melakukan kuesioner. Ada beberapa tips dalam melakukan kuesioner. Pertama, pastikan bahwa tujuan kuesioner adalah jelas. Lalu berikan juga jaminan anonimitas kepada responden jika itu diperlukan. Ketiga, pastikan kuesioner sudah dirancang dengan baik sebelum disebarkan. Anda bisa melakukan pengujian dahulu pada kuesioner tersebut, lalu siapkan juga versi pendek dari kuesioner. Ini berguna jika seandainya waktu partisipan sangat terbatas. Terakhir, yang penting juga adalah kita dapat memberikan insentif atau hadiah untuk menghargai waktu partisipan atau responden. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.